Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas konfigurasi perangkat dasar. Yang pertama ada nama perangkat. Anda telah mempelajari banyak hal tentang Cisco IOS, cara menavigasi IOS, dan struktur perintah. Sekarang Anda siap mengkonfigurasi perangkat. Perintah konfigurasi pertama pada perangkat apapun adalah memberinya nama perangkat atau nama host yang unik. Secara default, semua perangkat diberi nama default pabrik. Misalnya, saklar Cisco IOS adalah switch. Masalahnya adalah jika semua switch dalam jaringan dibiarkan dengan nama default, akan sulit untuk mengidentifikasi perangkat tertentu. Misalnya, bagaimana Anda tahu bahwa Anda terhubung ke perangkat yang tepat saat mengaksesnya dari jarak jauh menggunakan SSH. Nama host memberikan konfirmasi bahwa Anda terhubung ke perangkat yang benar. Nama default harus diubah menjadi sesuatu yang lebih deskriptif. Dengan memiliki nama secara bijak akan lebih mudah untuk mengingat, mendokumentasikan, dan mengidentifikasi perangkat jaringan. Berikut ini adalah beberapa panduan penamaan penting untuk host, yaitu mulailah dengan sebuah huruf, tidak mengandung spasi, berakhir dengan huruf atau angka, gunakan hanya huruf atau angka, dan tanda hubung panjangnya kurang dari 64 karakter. Suatu organisasi harus memiliki konversi penamaan yang memudahkan dan intuitif untuk mengidentifikasikan perangkat tertentu. Nama host yang digunakan dalam perangkat IOS mempertahankan huruf kapital dan huruf kecil. Misalnya, gambar tersebut menunjukkan bahwa 3 saklar yang membentang di 3 lantai yang berbeda saling terhubung dalam satu jaringan. Konversi penamaan yang digunakan menggabungkan lokasi dan tujuan setiap perangkat. Dokumentasi jaringan harus menjelaskan bagaimana nama-nama ini dipilih sehingga perangkat tambahan dapat diberi nama yang sesuai, seperti gambar di bawah ini. Ketika perangkat jaringan diberi nama, mereka mudah diidentifikasi untuk tujuan konfigurasi. Setelah konversi penamaan telah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah menggunakan CLI untuk menerapkan nama pada perangkat, seperti yang ditunjukkan dalam contoh di bawah ini. Dari mode akses istimewa, akses mode konfigurasi global dengan memasukkan perintah configure terminal. Perhatikan perubahan pada command prompt di bawah ini. Dari mode konfigurasi global, masukkan perintah hostname diikuti dengan nama switch dan tekan enter. Perhatikan perubahan pada nama command prompt. Catatan untuk mengembalikan saklar ke prompt default, gunakan perintah konfigurasi global no hostname. Selalu pastikan dokumentasi diperbarui setiap kali perangkat ditambahkan atau dimodifikasi. Identifikasi perangkat dalam dokumentasi berdasarkan lokasi, tujuan, dan alamatnya. Lalu ada pedoman kata sandi. Penggunaan kata sandi yang lemah atau mudah ditebak terus menjadi masalah keamanan terbesar bagi organisasi. Perangkat jaringan, termasuk router, nirkabel, rumah, harus selalu memiliki kata sandi yang dikonfigurasi untuk membatasi akses administratif. Cisco IOS dapat dikonfigurasi untuk menggunakan kata sandi mode hierarki untuk mengizinkan akses untuk yang berbeda ke perangkat jaringan. Semua perangkat jaringan harus membatasi akses administratif dengan keamanan akses istimewa, akses pengguna, dan akses telnet jarak jauh dengan kata sandi. Selain itu, semua kata sandi harus dienkripsi dan pemberitahuan hukum harus diberikan. Saat memilih kata sandi, gunakan kata sandi yang kuat dan tidak mudah ditebak. Ada beberapa hal penting yang perlu dipertimbangkan saat memilih kata sandi. Gunakan kata sandi yang panjangnya lebih dari 8 karakter. Gunakan kombinasi huruf besar dan kecil, angka, karakter khusus, dan atau urutan numerik. Hindari penggunaan kata sandi yang sama untuk semua perangkat. Jangan menggunakan kata-kata umum karena mudah ditebak. Gunakan pencarian di internet untuk menemukan generator kata sandi. Banyak generator yang memungkinkan Anda mengatur panjang, set karakter, dan parameter lainnya. Catatan, sebagian besar lab dalam kursus ini menggunakan kata sandi sederhana seperti Cisco atau Class. Kata sandi ini dianggap lemah dan mudah ditebak dan harus dihindari dalam lingkungan produksi. Kami hanya menggunakan kata sandi ini untuk kenyamanan di ruang kelas.
atau untuk mengilustrasikan contoh konfigurasi. Lalu ada konfigurasi kata sandi. Saat pertama kali terhubung ke perangkat Anda berada dalam mode akses pengguna, mode ini diamankan menggunakan konsol. Untuk mengamankan akses mode akses pengguna, masukkan mode konfigurasi konsol baris menggunakan perintah konfigurasi global konsol baris 0. Seperti yang ditunjukkan pada dalam contoh di bawah ini, angka 0 digunakan untuk mewakili yang terbuka konsol pertama dan dalam kebanyakan kasus satu-satunya. Selanjutnya, tentukan kata sandi mode akses pengguna menggunakan perintah kata sandi. Kata sandi terakhir, aktifkan akses pengguna menggunakan perintah login. Akses konsol sekarang akan memerlukan kata sandi sebelum mengizinkan akses ke mode akses pengguna. Untuk memiliki akses administrator ke semua perintah iOS termasuk mengkonfigurasi perangkat, Anda harus memperoleh akses mode akses istimewa. Ini adalah mode akses yang paling penting karena menyediakan akses lengkap ke perangkat. Untuk mengamankan akses istimewa, gunakan perintah enable secret password global config seperti yang ditunjukkan dalam contoh di bawah ini. Jalur terminal virtual atau disingkat VTY memungkinkan akses secara jauh menggunakan internet atau SSH ke perangkat. Banyak switch Cisco mendukung hingga 16 jalur VTY yang diberi nomor 0 hingga 15. Untuk mengamankan jalur VTY, masuk ke mode jalur VTY menggunakan perintah konfigurasi global jalur VTY 015. Selanjutnya, tentukan kata sandi VTY untuk menggunakan perintah password. Terakhir, aktifkan akses VTY menggunakan perintah login. Contoh pengamanan jalur VTY pada saklar ditunjukkan seperti contoh di bawah ini. Lalu ada enkripsi kata sandi. File startup config dan running config menampilkan sebagian besar kata sandi dalam bentuk teks biasa. Ini merupakan ancaman keamanan karena siapapun dapat menemukan kata sandi jika mereka memiliki akses ke file ini. Untuk mengenkripsi semua kata sandi teks biasa, gunakan perintah konfigurasi global layanan password encryption seperti yang ditunjukkan dalam contoh bawah ini. Perintah ini menerapkan enkripsi lemah pada semua kata sandi yang tidak terenkripsi. Enkripsi ini hanya berlaku untuk kata sandi dalam berkas konfigurasi, bukan untuk kata sandi yang dikirim melalui jaringan. Tujuan dari perintah ini adalah untuk mencegah orang yang tidak berwenang melihat kata sandi dalam berkas konfigurasi. Gunakan perintah show running config untuk memverifikasi bahwa kata sandi dienkripsi. Lalu ada pesan banner. Meskipun mewajibkan kata sandi merupakan salah satu cara untuk mencegah personal yang tidak berwenang masuk ke dalam jaringan, penting untuk menyediakan metode guna menyatakan bahwa hanya personal yang berwenang yang boleh mencoba akses perangkat. Untuk melakukannya, tambahkan spanduk ke keluaran perangkat. Spanduk dapat menjadi bagian penting dari proses hukum jika seseorang dituntut karena membobol perangkat. Beberapa sistem hukum tidak memperbolehkan penuntutan atau bahkan pemantauan pengguna, kecuali ada pemberitahuan yang terlihat. Untuk membuat pesan banner hari ini pada perangkat jaringan, gunakan perintah global config banner mode tagger, lalu pesannya. Karakter tagger dalam sintaks perintah disebut karakter pembatas karena karakter ini dimasukkan sebelum dan sesudah pesan. Karakter pembatas dapat berubah karakter apapun asalkan tidak muncul dalam pesan. Karena alasan ini, simbol seperti tagger sering digunakan. Setelah perintah dijalankan, banner akan ditampilkan pada semua. Upaya berikutnya untuk mengakses perangkat hingga banner dihapus. Contoh berikut ini menunjukkan langkah-langkah untuk mengkonfigurasi spanduk di SW Floor 1. Lalu di sini ada video akses administratif aman ke switch. Jadi seperti itu saja untuk video kali ini.